Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Saya akan membahas materi tentang pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Lalu hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak beserta berapa yang harus dibayarkan. Lalu terdapat 6 ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni yang pertama Santoso Brotodihardjo. Menurutnya, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi kewenangan atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikan kembali ke masyarakat melalui uang kas. Yang kedua yaitu Bahori. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga, Rahmat Sumitro. Menurutnya, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang menghubungkan rakyat selaku pembayar pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang keempat yaitu Erli Suwandi. Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur antara rakyat selaku wajib pajak dengan pengusaha atau pemerintah selaku pemungut pajak. Yang kelima yaitu Dr. Suparman Sumitjaja. Menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang keenam yaitu Hartono Hadisuprapto. Menurutnya, pajak adalah serangkaian peraturan mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Selanjutnya, dasar hukum pajak. Berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Perpajakan Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lalu unsur-unsur pajak. Secara garis besar, unsur pajak yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sumber pajak, yang kedua wajib pajak, yang ketiga objek pajak, dan yang terakhir tarif pajak. Ciri-ciri pajak.
Ciri-ciri pajak yang pertama yaitu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Lalu, manfaat pajak. Manfaat pajak untuk negara. Yang kedua, manfaat pajak untuk masyarakat. Yang ketiga, mengalokasikan dana pajak. Alasan pemerintah memungut pajak, yaitu yang berwenangan memungut pajak adalah negara atau pemerintah, karena negara atau pemerintah lah yang membangun fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Negara lah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk keperluan pembiayaan pengeluaran negara tersebut diperlukan sumber dana yang memadai. Ada dua prinsip dasar alasan kenapa negara memungut pajak. Yang pertama yaitu benefit principle, bahwa karena warga negara memperoleh keuntungan dari negara, maka negara diperbolehkan memungut pajak kepada warga negaranya. Yang kedua yaitu ability to pay taxation principle, yaitu bahwa negara memungut pajak harus berdasarkan kepada kemampuan masing-masing individu warga negara. Lalu pemerintah memungut pajak karena pemerintahlah yang membangun fasilitas yang digunakan oleh masyarakat luas. Negara lah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk keperluan membiayai pengeluaran negara tersebut diperlukan sumber dana yang memadai. Lalu teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Teori yang kedua yaitu teori kepentingan. Dalam teori kepentingan diibaratkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Teori yang ketiga yaitu teori gaya pikul. Menurut teori ini, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat sesuai gaya pikul dan ukuran sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Teori yang keempat yaitu teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Yang terakhir yaitu teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Lalu asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ada 3, yaitu asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak pribadi. Juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atau penghasil yang diterima wajib pajak. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasannya adalah suatu atau status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapat penghasilan. Hampir sama dengan asas domisili, karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Lalu asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan di atas yaitu hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Lalu ada 2 prinsip dasar alasan kenapa negara memungut pajak. Yang pertama yaitu benefit principle. Yang kedua, ability to pay taxation principle. Alasan pemerintah memungut pajak karena pemerintahlah yang membangun fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Negaralah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk
keperluan membiayai pengeluaran negara tersebut. Diperlukan sumber dana yang memadai. Lalu pemahaman dan penjelasan mengenai hukum pajak perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat lewat kampanye sadar pajak dalam berbagai bentuknya, karena dengan upaya ini diharapkan tumbuhnya rasa positif kepada pajak dan rasa sadar akan pembayaran pajak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.